Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Mekrisanti dari kelas Manajemen Perdagangan B dengan NIM V1222036. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebebasan berpendapat dengan tema peran media sosial dalam meningkatkan kebebasan berpendapat di Indonesia. Apa sih kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka tanpa takut akan adanya hukuman atau penindasan dari pihak lain atau pemerintah. Kebebasan ini termasuk dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh banyak konstitusi negara dan deklarasi internasional. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk mengemukakan kritik, mengajukan pertanyaan, dan menyuarakan pendapat yang berbeda dengan pemerintah atau kelompok lain tanpa harus takut akan represi atau pembatasan. Kebebasan ini juga mencakup hak untuk mengakses informasi dan berbagai ide melalui media massa atau platform online. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat juga memiliki batasan. Misalnya, penghinaan pencemaran nama baik atau menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu tidak dilindungi oleh kebebasan berpendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga tidak boleh digunakan sebagai balasan untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kebebasan berpendapat adalah elemen penting dalam masyarakat demokratis karena memungkinkan adanya perdebatan terbuka, pertukaran ide, dan kemajuan dalam pemikiran dan pengetahuan. Kebebasan ini juga memungkinkan individu untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik dan memberikan kontrol dan akuntabilitas terhadap pemerintah dan institusi publik. Peran media sosial dalam meningkatkan kebebasan berpendapat di Indonesia. Peran media sosial dalam meningkatkan kebebasan berpendapat di Indonesia sangat signifikan. Media sosial memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan pandangan mereka tanpa adanya hambatan fisik atau geografis. Berikut adalah beberapa cara di mana media sosial berperan dan meningkatkan kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang pertama ada ruang diskusi publik. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memberikan ruang diskusi publik yang luas bagi individu yang berbuat atau berbagi pendapat mereka tentang isu-isu politik, isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya. Ini memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam perdebatan terbuka dan saling bertukar pandangan tanpa takut akan penindasan. Akses informasi yang luas, media sosial memungkinkan individu untuk mengakses berbagai sumber informasi dan berita dari seluruh dunia. Dengan adanya akses yang lebih luas ini, individu dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan beragam, sehingga dapat membentuk pendapat mereka sendiri tentang hal yang lebih baik. Yang ketiga ada pemberdayaan individu. Media sosial memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi faktor yang aktif dalam berproses berpendapat. Mereka dapat mengunggah konten, membuat postingan, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Hal ini memberikan rasa pemberdayaan kepada individu untuk menyuarakan pendapat mereka dan ikut serta dalam perubahan sosial. Yang keempat ada pengawasan terhadap pemerintah. Media sosial juga berperan dalam mengatasi tindakan pemerintah. Dengan adanya platform media sosial, individu dapat dengan mudah menyuarakan kekecewaan, kritik, atau tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Ini memberikan kontrol dan akuntabilitas terhadap pemerintah dan mendorong transparansi dan responsivitas dalam pengambilan keputusan publik. Yang kelima ada pemobilisasi massa. Media sosial juga telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mobilisasi massa dengan tujuan tertentu. Contohnya adalah gerakan-gerakan sosial,
atau politik yang menggunakan media sosial sebagai alat individu untuk mengorganisir demokrasi atau kampanye. Hal ini memungkinkan individu untuk bersatu dan menyuarakan tuntutan mereka secara kolektif. Meskipun media sosial memiliki peran penting dalam peningkatan kebebasan berpendapat di Indonesia, juga perlu diingat bahwa platform ini juga disalahgunakan. Misinformasi, hoax, dan penyebaran kebencian sering jadi masalah di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi pengguna media sosial untuk setiap kritis dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat mereka serta memverifikasi informasi sebelum membagikan.